Nah teman-teman, kali ini narasumber kita ada Putri Indonesia Gorontalo 2026, Angel, apa kabar? Alhamdulillah baik sekali, Pak. Iya, kita udah beberapa kali ketemu, Betul. bahkan kunjungan ya, Betul kunjungan sesuai advokasinya Angel. Oke, kita mau perkenalan dulu nih. Angel, silakan perkenalkan diri Anda. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya mau berterima kasih banyak kepada Yayasan Mustika Ratu dan Yayasan Putri Indonesia yang telah mengizinkan saya untuk menjadi Putri Indonesia Gorontalo dan menjadi finalis Putri Indonesia 2026. Halo semuanya, perkenalkan saya Angelie Alkatiri Halilovic. Saya berumur 20 tahun, sebentar lagi akan 21 tahun, dan saya membawakan Gorontalo. Gorontalo, oke. Tadi namanya tuh kayak ada nama blaster gitu atau sih? Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel Ruby Herman. Sebelum kita nonton, jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Yuk, kita nonton sama-sama. Betul sekali. Mungkin boleh ceritain silsilah nih. Boleh. Jadi mama aku itu sebenarnya campuran banget. Mama itu adalah Yaman, Manado dan Manado, Yaman sama Gorontalo. Oh, wow. Campurannya. Ada Yamannya. Betul. Dan kalau misalnya papa, itu papa Eropa dari Bosnia. Dari Bosnia. Makanya Halilovic dari papa, Halilovic Alkatiri ya, dari mama. Pembaduan ya. Betul sekali. Oke, nah kenapa nih kamu bisa ikutan Putri Indonesia? Baik, sebenarnya dari rasa cintaku ke advokasi aku sebenarnya. Mungkin nggak banyak yang tahu, tapi aku itu sebenarnya ada ketertarikan akan penjagaan lingkungan itu udah dari lama banget, udah dari ada 4-5 tahun yang lalu. 4-5 tahun. Cuman banyak pasti para pageant lovers tahu kalau misalnya aku jarang aktif di sosial media. And one of the reason aku ikut Putri Indonesia adalah to get out of my comfort zone and actually can make a change to a bigger platform. Karena kalau misalnya aku berusaha ke orang-orang sekitar aku, tetangga, atau cuma teman-teman aja, it won't make a big of an impact. Tapi kalau misalnya bisa dibantu dengan platform Putri Indonesia kan akan bisa reaching out to a lot of other people. Jadi itu sih targetnya. Oke, nah tadi bicara soal advokasinya, detailnya advokasinya, kamu apa aja? Oke, jadi my advocacy itu namanya Motolayu Nusantara yang berasal dari bahasa Gorontalo kuno sebenarnya, Kak. Motolayu itu artinya melestarikan. So technically it's called melestarikan Nusantara with a touch a little bit of Gorontalo. Dan advokasi aku itu sebenarnya diawali dari kita melihat banjir, tanah longsor, oksigen yang mulai berkurang tingkat kebagusannya gitu. Itu tuh sebenarnya semuanya ada alasannya dari tangan manusia itu sendiri. Karena God created this planet in a perfect condition. Tapi karena kita memprioritaskan hal lain dan kita lalai dalam menjaga planet ini, itu it's getting broken. Jadi sebagai manusia seharusnya kan kita menjaga apa yang sudah diberikan gitu ya. Iya. Dan mungkin hal itu tuh terjadi bukan karena manusianya yang malas, tapi mungkin juga karena kita itu tidak ada platform atau edukasi yang tepat mengenai penjagaan lingkungan itu sendiri gitu. Itulah kenapa Motolayu hadir. Motolayu Nusantara itu hadir untuk menjadi wadah edukasi dan menjadi sebagai tempat untuk ya wadah lah untuk mereka bisa melakukan penjagaan lingkungan itu sendiri. Contoh kayak kita kemarin sempat pergi ke bank sampah. Sebenarnya bank sampah itu kan mereka pasti mau sekali untuk menaruh Dropbox atau bekerja di klaster-klaster perumahan, apartemen gitu. Cuman sayangnya apa? Sayangnya mereka belum bisa masuk ke tempat-tempat tersebut kan ya Pak. Jadi Motolayu Nusantara juga berusaha untuk hadir bagi UMKM dan instansi-instansi seperti itu untuk berkolaborasi juga. Jadi kamu menjembatani ya? Betul sekali. Nah, implementasi seperti itu ya. Betul. Jadi masuk ke klaster-klaster perumahan dan lainnya. Dan edukasi masyarakat. Dan edukasi sih, masyarakat. Pak. Betul. Wah. Oke. Karena aku juga sempat kan selama aku di Gorontalo juga aku berusaha edukasi anak-anak sekolah, SMP, SMA dan coba buat ke daerah pemukiman juga, ke pemukiman warga dan warga-warga di situ juga seneng malah untuk aku ajak untuk
membersihkan sampah bersama-sama. Ada satu tempat di Gorontalo itu namanya Hiu Paus. Iya, Paus ya. Terkenal juga ya Pak. Kenal ya, iya. Cuman di situ juga lumayan banyak sampah. Dan kasihan juga kan, pasti mereka ngelihatnya sedih. Cuman karena nggak ada ajakan, jadi mereka kayak masa sendiri sih gitu. Jadi aku mengajak orang-orang sekitar untuk membersihkan lingkungan yang ada di situ. Mereka sangat senang karena ada orang-orang yang mau mengajak untuk menjaga lingkungan itu gitu. Dan anak-anak sekolah juga mereka jadi lebih sadar akan pentingnya menjaga lingkungan. Oke. Nah, nanti ketika kamu menangkan nih di Putri Indonesia, ya apa next plan-nya kamu, program-program yang berkesinambungannya seperti apa? Yang paling utama dari aku sih pasti akan tetap stay di bidang lingkungan. Aku pengen banget untuk ya edukasi itu pasti paling utama. Dan pengen banget juga dengan aku mengambil langkah jadi the bridge of antara instansi perusahaan dan masyarakat, itu juga pengen menambah lapangan kerja sih Pak ya. Karena kalau misalnya semakin banyak orang-orang yang transfer sampahnya ke bank sampah, itu kan akan membutuhkan lebih banyak tenaga kerja. Dengan harapan tenaga kerja di Indonesia bisa ditambahkan gitu Pak. Iya, jangkauan jadi lebih luas. Betul ya. Betul sekali. Oke. Nah, kalau persiapan gimana nih persiapan kamu menuju grand final nih? Persiapan, alhamdulillah banyak sekali orang-orang yang aku temukan dan sangat cocok dalam mengajarkan aku. Ada pastinya aku kelas catwalk, ada kelas public speaking juga, karena bagaimanapun kan kita tetap harus belajar menuntut ilmu tambahan ya Pak ya. Walaupun dengan sudah ada pengalaman pageant sebelumnya juga gitu. Dan juga pastinya menurunkan berat badan. Ini udah turun nih. Sudah turun, adalah 10 kilo. 10 kilo. Cuman biasalah, tetap harus demi Putri Indonesia. Mau kasih tips and triknya? Tips and trick. Iya. Banyak orang yang ini ya, mungkin kalau misalnya dari aku sendiri ya Pak ya, kadang-kadang itu di angka timbangan itu turun banyak, tapi di badan aku itu nggak terlalu banyak perubahan. Tapi kadang angkanya itu tetap sama, tapi sebenarnya lingkar aku yang berkurang. Jadi saran buat orang-orang di luar sana mungkin jangan terlalu berpatok pada timbangan. Karena kadang-kadang itu we don't need to look at the timbangan, karena itu cuma kadar air kadang-kadang yang turun. Iya. Kadang-kadang itu lemaknya itu bukannya berkurang gitu. Nah kadang-kadang kalau misalnya di angka timbangannya itu tetap sama, tapi badan kita mengecil, itu malah the more effective way, karena lemak di tubuh kita itu malah berkurang gitu. Kan aku ketemu kamu sebelum lebaran ya. Iya. Setelah lebaran kok jadi turun 10 kilo. Iya. Cepat sekali tuh ya. Lumayan. Kayaknya nggak sampai sebulan loh ya. Ya kali ya. Iya. Memang karena dengan Putri Indonesia harapannya cukup tinggi gitu ya. Jadi kita berusaha sekali untuk menurunkan berat badan. Cuman ya olahraga pastinya. Yang paling penting itu kita bisa balance antara kardio sama weightlifting. Oh, kardio sama weightlifting. Iya. That's what you do gitu. That's Selain jaga makannya iya. gitu. Ya. Dan nggak mungkin orang-orang itu, pasti ada orang-orang yang nggak cocok. Sebenarnya balik lagi ke aku nggak mau mengeneralisasi ke orang. Aku nggak mau juga kayak bikin orang-orang kayak anak-anak di luar sana mikir kayak menjadi Putri Indonesia itu badannya harus kurus banget ini itu segala macam. No, this is for my own kesenangan hati, kenyamanan aku juga. I feel lebih sehat lagi juga sekarang. Cuman aku juga dulu struggle banget untuk weight loss ini. Kayak aku udah bertahun-tahun juga berusaha untuk weight loss, sampai pernah eating disorder juga. Cuman nggak ada yang cocok. Jadi sebenarnya kehadiran aku di sini juga untuk mengingatkan untuk orang-orang tidak terlalu jahat ke anak-anak di bawah umur, karena aku juga dulu sering banget dikomentarin, and it hurt a lot sampai bisa ke eating disorder. Iya. And I did try everything, and people out there also kemungkinan juga mencoba banyak hal. Cuma it doesn't work, sampai memang butuh waktu yang sangat lama sampai bisa menemukan diet yang pas pola untuk yang cocok ya. Kita sendiri. Ke dokter pun juga belum tentu tepat jaminan ya. Gitu. Iya. We have to explore and we have to know our own body agar bisa mencapai hasil. Kalau yang kamu maksimal. jadi cocoknya tadi selain makan yang tepat,
makan yang tepat dan sama olahraga tadi ya. olahraga tadi, dan olahraganya itu Cardio juga sama kardionya weightlifting. aku nggak bisa semua kardio. Oh. Kayak orang-orang kan banyak yang bilang gampang kok kardio, kamu tinggal treadmill aja, treadmill terus increase the tingkatan Iya. ininya. Tapi di aku malah nggak bisa. Oh, kamu cocoknya apa? Tenis. Oh iya, yang paling itu malah cocok. ngebakar ya? Iya, dulu tuh kalau misalnya aku di tempat nge-gym terus ada apa treadmillnya, itu aku malah pusing. Maksudnya bukan pusing ngeliat treadmill ya, iya. cuman Pas di treadmillnya pas di treadmillnya I felt very dizzy. iya. Padahal nggak yang kayak lari, cuma Iya, bener-bener jalan. Saudara aku juga bilang kayak, ayo Jel, kamu harus coba. Udah, aku nggak bisa. Iya, Pas tenis baru berasa orang-orang kayak, kurusan ya, gitu. Jadi semakin tenis semakin exciting gitu. Iya. Bisa berapa jam? Sebenarnya nggak lama sih Pak. Nggak lama, Cuman 1 jam kalau misalnya aku sendiri, kalau misalnya latihan sendiri sama coach itu 1 jam, karena kan bakal langsung Iya. pukul terus kan. Kalau misalnya berdua itu bisa 2 jam karena ganti-gantian juga kan, ada waktu istirahatnya lebih lama lah. Gitu. Iya, itu yang lebih cocok ya. Jadi cardio sekaligus weight trainingnya sekalian mukul. Bisa juga bisa. Ditambah weight training lainnya? Iya, aku weightlifting juga, Weightlifting, cuman nggak yang kayak bodybuilder banget ya, kayak private sendiri aja. Oke, Sedikit itu ya sedikit. persiapannya ya. Next, national kostum. National Custom. Udah dipersiapin juga ya? Sudah dipersiapkan sama tim aku dari MM Karao. Terima kasih MM Karao sudah membantu. Mau di-share angkat topik apa? Aku spill sedikit Spill kali sedikit ya, yang spill sedikit aja ya. Iya, iya. Temanya itu alat musik. Alat musik. Temanya alat musik. Nanti bakal, ya lanjutannya kita akan spill di hari H. Wah, iya iya. Penasaran, nanti simak nanti di panggung spektakuler ya. Betul sekali. Wow. Nah, apa sih harapan kamu khususnya di Putri Indonesia ini? Harapan di Putri Indonesia sebenarnya ya untuk menginspirasi orang-orang sih Pak. I want people to feel connected. I want people to feel like they're not alone and everything is perfect pada waktunya gitu. Karena balik lagi dari sisi kehidupan aku sendiri, aku seperti aku pernah bilang di live sebelumnya di Putri Indonesia Live, aku bilang kalau misalnya Kak Jihan Almira Syedid adalah salah satu role model aku. Dia adalah bisa dibilang salah satu motivasi terbesar aku di saat orang-orang ngebully aku besar-besaran pas aku masih 16 tahun kayaknya waktu itu aku. Cuman kehadiran Kak Jihan di panggung juga ngelihat Kak Jihan is very different than the other. Dia berani dengan body type-nya dia nggak malu dengan skin tone yang biasa orang-orang bilang harus kayak gini. Dia membantahkan semua itu and she became one of the biggest inspiration gitu, kayak sangat berbeda dari yang lain gitu. Jadi aku pengen hadir dengan kekurangan aku, dengan my sincerity untuk berusaha membuat perubahan ke dunia, ke ajang Putri Indonesia ini. Wow. Dan itu bisa menjadi kelebihan juga. Iya, kan kayak dari mungkin dibilang berat badan aku yang seperti ini, balik lagi ke sebenarnya kan banyak sekali percentage dari remaja di Indonesia yang struggle the same thing as me. Maybe mungkin itu bukan sebuah advokasi aku, cuman it's something that I can represent and share to people, saying that it's okay that even though I am like this, even though maybe I have curly hair, my real hair is curly hair, right? Even though I have curly hair, even though my body itu kayak tulang besar atau kayak badan aku berlemak ini itu segala macam, I am still here. I can still try to do great things in life. I can still try to inspire other. Dan kalau misalnya aku bisa, pasti semua orang juga bisa. Betul gitu. sekali, luar biasa. Oke, nah apa yang menjadi rahasia suksesnya Angeline? Rahasia sukses. Iya. Aduh, sukses belum sih Pak. Cuman one thing that my dad had told me a long time ago, and I try to menyalurkan itu ke orang-orang lain juga, is try to be better 1% every day. 1% every day ya? At least 1% every day. Ada 2 orang yang ngasih tahu aku itu dulu, terus kayak kena banget di aku. Jadi
walaupun hari ini aku membuat suatu hal yang kayak turun 1% nih, tapi itu tuh bukan jadi suatu hal yang bikin aku untuk mundur atau turun harapan gitu. Jadi dengan that quotes, that rahasia sukses 1% every day, itu ngebantu aku agar sampai bisa di posisi ini. Iya, 100 hari ya 100%. Sehari aja. Turun 1 hari 1% kan? 1 hari 100%. Luar biasa. Pasti ada naik turunnya, Pak. Pasti ada naik turunnya. Pokoknya everyday 1% ya. At least we try. At least we try, yes. Oke, thank you so much ya. Terima kasih. All the best ya, Anjeli. Teman-teman, demikian bincang-bincang saya bersama Anjeli. Buat teman-teman yang mau dukung bisa follow IG-nya ya. Atau mau tahu tentang lifestyle ataupun keseharian dari Anjeli, nanti bisa cek di Instagramnya. Sampai jumpa next episode. Saya Ruby Arman. Bye-bye. Bring back millennials to Jakarta City.